Bali Quest, Minggu 11 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dengan Menteri Kehutanan. Kebetulan saya telepon Menteri Kehutanan minta orang karena dia tidak masuk dalam PIC kita. Alhamdulillah datang juga besoknya. Jadi kami laporkan pada rapat koordinasi pertama Pak Ketua, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita selesaikan yang kecil-kecil. Sedangkan yang hal-hal besar menyangkut data dan lain sebagainya, karena dari pihak dari pihak BUMN sendiri menyangkut dengan kesiapan membangun Huntara, mereka siap 15.000. Saya tanyakan pada kesempatan, masalahnya apa? Masalah data. Okey, kita rapat tersendiri nanti. Maka dalam rapat pertama Pak Ketua, kita banyak hal-hal kecil bisa kita selesaikan antar kementerian. Tetapi ada beberapa hal sehingga kami perlu rapat malam-malam memanggil PIC. Di saat kami memanggil PIC kita, ada permasalahan data yang harus terkonekting dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Maka saya berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk bisa mengundang dinas terkait. Alhamdulillah Pak Gubernur mempersilakan. Kemudian di sini Pak Ketua, malam-malam kami duduk dengan PIC. Maka mohon maaf sekali lagi ini PIC, kadang-kadang jam 11 malam saya masih panggil duduk bersama dinas terkait. Kemudian seperti yang terjadi dengan Pak BUMN, kita jam 11 malam bisa selesaikan perkara tanah, perkara lokasi, perkara jumlah data. Alhamdulillah ini bisa kita selesaikan. Begitu juga dengan PU. Mungkin PU kita kasih kesempatan untuk menyampaikan. Ada permasalahan sabodas yang masuk dalam kawasan. Kita panggil di sini duduk bersama, didampingi oleh dari PIC Depdagri Pak Safrijal. Akhirnya kita bisa selesaikan Pak Ketua. Kemudian dalam kesimpulan sementara yang kami dapatkan pada pertemuan itu ada 4 permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama, menyangkut normalisasi sungai. Ini permintaan dari Bupati, permintaan dari masyarakat, tim kita dan juga teman-teman dari PIC bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut akses infrastruktur, jalan dan jembatan, khususnya yang paling penting ke daerah terisolir. Sehingga untuk memecahkan terisolir. Kemudian dalam kesimpulan itu Pak, menyediakan Huntara. Kita sepakat, apalagi Huntara sudah 15.000. Kemudian pembersihan lokasi, pembersihan rumah masyarakat yang mereka rusak ringan. Kalau ada pembersihan, mereka mungkin tidak perlu Huntara. 4 kesimpulan pada rapat kita yang pertama Pak Ketua. Dari rapat ini, kemudian kami keluarkan, arti kata kami panggil PIC-nya untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga Alhamdulillah malamnya kita bisa menyelesaikan perkara Huntara. Huntara ada permasalahan dengan Bupati seperti Bupati Aceh Teming, ada problem katanya tidak dikasih lahan oleh BPN malam itu. Saya telepon ke BPN, ke BTPN, mereka enggak. Ada miskomunikasi yang terjadi. Alhamdulillah selesai. Kemudian ada permasalahan di Huntara, kami perlu cepat selesai. Ada permasalahan pengangkutan, harus pakai darat. Kita Galapana koordinasi dengan Angkatan Udara. Alhamdulillah kemarin sudah masuk via Hercules. Alhamdulillah Pak Ketua. Kemudian menyangkut dengan PU. Di samping memang permasalahan PU menyangkut dengan hulu yang kita selesaikan dengan kehutanan besoknya juga selesai. Juga Alhamdulillah terima kasih Pak Ari sangat membantu karena banyak hal problem hari pertama itu misalnya Kemendikdas sekolah. Ada sekolah yang sudah dibersihkan, tidak bisa masuk karena nggak ada jalan. Di ruang ini kita koordinasi Bang. Alhamdulillah begitu rumah sekolah bersih, PU masuk. Jadi biar ini Alhamdulillah ini mungkin. Kemudian pembersihan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat dapat segera. Memang kendala, memang eskavator di lapangan sangat dibutuhkan. Saya pikir karena waktu Pak Ketua tadi memberikan saya waktu 5 menit, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sementara. Mungkin ada dengar. Saya pikir itu Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ini saya mohon maaf, ini waktu persiapan perintah Bandasku hanya beberapa hari saja kami kejar ruang ini. Bila ada kekurangan dan keterbatasan, saya bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin Pak Ketua, bila diperkenan saya ingin mempersilakan dari PU mungkin ada penjelasan tambahan sedikit. Oke, silakan mungkin dari PIC-nya PU dan berapa lagi menjelaskan. Setelah itu nanti kita akan serahkan kepada Satgas pemerintah untuk kemudian BPBUMN. Oke, lanjut. Silakan Pak PIC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati pimpinan rapat, Ketua Satgas, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati. Izinkan saya sebagai person in charge dari Kementerian PU, seizin Bapak Menteri PU untuk melaporkan secara sangat singkat berbagai hasil Bapak yang sangat efektif dalam koordinasi yang di Satgas Galapana ini Bapak. Secara garis besar, yang pertama tadi sudah disampaikan, kita akan melakukan debottlenecking Pak, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian penyusunan prioritas pekerjaan dan memantau resources dan mengoptimasikan resources untuk memecahkan permasalahan di lapangan tanpa sekat-sekat Bapak. Sebagai contoh, kaitannya dengan debottlenecking Bapak, seperti kita ketahui karena kondisi geologi dan topografi, sungai-sungai di Aceh ini sangat rentan Bapak dan Ibu semuanya, rentan terhadap aliran debris yang mengangkut lumpur tanah, batu-batu besar dan lok-lok kayu. Dan untuk meminimalkan risiko ini, kita memerlukan sabodem yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung karena di daerah itu kemiringan sungainya sangat curam Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bersepakat bahwa sabodem diizinkan untuk dibangun dalam skema konservasi daerah aliran sungai. Jadi kami duduk bersama tidak memerlukan izin lagi, kita sepakatan lokasinya di mana dan lain-lain. Jadi insya Allah dalam 3 bulan kami selesaikan desainnya, setelah itu kita menyusun melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan nyata yang harus segera dilaksanakan dan progresnya terus dipantau bersama adalah yang pertama adalah membuka akses ke daerah-daerah terisolasi dan memperlancar pergerakan logistik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekarang daerah terisolir ke Tangkengon dan lain-lainnya sudah terbuka, baik ke arah Kutacane, ke arah Biren maupun ke arah Melambo. Namun demikian kami diminta juga membuka jalur logistik dari Tangkengon ke Lok Semawe, bahwa segera kami selesaikan untuk hal tersebut. Yang berikutnya adalah mencegah bahaya banjir terulang. Alhamdulillah muara Sungai Merdu sudah terbuka Bapak untuk kala debit dengan kala ulang 5 tahunan, dan kita sekarang sudah mulai masuk ke Sungai Tamiang. Kemudian memperbaiki infrastruktur yang dapat menumbuhkan ekonomi. Sebagai contoh kita akan coba irigasi dan lain-lainnya. Yang terakhir, kami masih memerlukan ekskavator kecil buat pembersihan Bapak. Dan satu lagi adalah akses dan damping area untuk membersihkan tumpukan kayu di hulu bendungan Kerto Pak, karena ini sangat membahayakan keselamatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini mohon izin Ketua, untuk terlaksana kemarin itu, izinkan kami mendahului, kami harus taken minut menjadi dasar beliau kemarin. Karena ada permasalahan untuk terisolir, ada kewenangan nasional, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Kami duduk rapat di sini, tidak ada solusi lain. Kita melihat ini kebencanaan, jangan kita lihat kewenangan. Maka mohon izin Ketua, kami terpaksa harus tanda tangan ini untuk terjadi seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian mungkin dari tambahan sedikit, mungkin dari mengingat waktu singkat saja, mungkin dari BUMN menyangkut Huntara. Karena Huntara ini menjadi prioritas kita bersama kemarin Pak Ketua. Karena menghadapi Ramadan, jangan ada lagi pengungsi di tenda. Malah kalau kita turun ke lapangan Pak, mereka bilang kami tidak sanggup lagi tunduk di tenda biru Desi Ranasari katanya, harus segera masuk. Jadi ini yang kita kejar. Jadi itu menjadi bahagian prioritas. Dipersilakan mungkin dengan waktu yang singkat untuk disampaikan apa yang telah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, tentunya Bapak Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Bapak Sumidasko, Bapak Wakil Ketua, Pak Cucun, kemudian Pak Ketua Satgas Percepatan Rehab, Pak Tito Karnavian, Bapak Menteri dan hadirin sekalian, terima kasih sekali. Tentunya kami dari Danantara Pak, sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Presiden dan juga dari Bapak Satgas,
kita percepat untuk pembangunan dari Huntara. Tentunya izin lapor Pak. Ya, dari Aceh Tamiang kita waktu itu komitmen untuk deliver 600 unit Pak. Ya, yang dikerjakan dan sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Tito sudah hadir pada waktu itu. Alhamdulillah pada tanggal 8 Januari kemarin sudah deliver Pak. Jadi kita serah terimakan, jadi sudah selesai. Tidak berhenti di situ, kita langsung bergerak Pak, tim BUMN kita langsung bergerak ke Pidijaya, kemudian ke Aceh Utara, Aceh Timur Pak. Sekarang sedang berproses Pak pembangunan 162 unit Huntara di Pidijaya, 224 di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur ada 97 Pak. Kemudian selain itu juga, selain di Aceh kita juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, jadi total itu ada sekitar 1.400 Pak, 1.400 unit yang terus berjalan. Nah kemudian izin Pak, terkait dengan dinamika di lapangan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khalid, kita untuk gerak tentunya kita berbasis pada data Pak, karena dengan waktu yang terbatas kita ingin pastikan resources kita ini benar-benar terpakai dan nantinya huntaranya itu nanti benar-benar akan dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah jadi data ini yang utama. Alhamdulillah dengan adanya Satgas ini bisa komunikasi koordinasinya bisa berjalan dengan baik Pak kemarin. Jadi malam-malam sempat teleponan segala macam dengan Bupati, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi data ini dinamika yang kita hadapi. Yang kedua Pak, itu cuaca. Cuaca ini yang memang ini yang agak sulit diprediksi. Ada satu daerah lokasi yang sudah kita titik sebagai area Huntara Pak. Tiba-tiba hujan sedikit langsung menggenang Pak. Karena tanahnya sudah kedap, sudah jenuh air, sehingga apa? Harus segera kita pindahkan Pak. Itu adalah dinamika yang terjadi, tapi alhamdulillah dengan adanya Satgas ini koordinasi dengan Bupati langsung bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga tentunya dengan Huntara ini kan materialnya kan dari berbagai daerah Pak. Ya untuk lokal kita maksimalkan lokal, jadi untuk material alam, pasir, kerikil dari lokal Pak. Tukang-tukang kita berdayakan dari daerah sini Pak. Tapi tentunya kita perlu bantuan dari daerah lain. Termasuk alhamdulillah kemarin koordinasi berapa material dari Jakarta kita terbangkan dengan Hercules, alhamdulillah koordinasi dengan Satgas dan juga TNI AU Pak, terima kasih sekali di bantuannya, ini akan mempercepat. Kalau material dengan pesawat komersil bisa juga, tapi kecil-kecil Pak, sedikit sekali gitu. Kemarin dengan muatan banyak kita bisa lakukan. Izin Pak, itu yang dinamika yang kita hadapi. Untuk ke depan, izin Pak Ketua Satgas, tentunya kepastian lahan Pak. Kepastian lahan ini penting, ini yang clear dan juga accepted itu, karena ada beberapa aspek dari lahan secara kondisi apakah memungkinkan, kemudian ini lahan siapa, tentunya kita akan maksimalkan lahan dari Pemda, ya, lahan-lahan dari BUMN yang available, dan juga tentunya kebutuhan di daerah masing-masing, itu yang menjadi perhatian. Dan yang kedua adalah dukungan dari aksesibilitas Pak. Ini penting sekali dan alhamdulillah ya kerjasama dengan Kementerian PU, dengan Satgas ini juga alhamdulillah mulai berjalan dengan baik. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BUMN. Alhamdulillah. Demikian Pak laporan kami, perlu juga kami sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman dari kementerian yang telah mengirim PIC-nya yang luar biasa, sehingga komunikasi kami dengan PIC sangat bagus. Malah izin Ketua, kami bikin grup, ada grup PIC di situ. Setiap problem dari setiap PIC lempar ke grup, kita selesaikan bersama-sama. Malah misalnya kayak kemarin ada dari Kemendikdas ya, ada sekolah udah nggak bisa dikerjakan oleh Kemendikdas, dilempar ke grup, mohon dukungan dari PU langsung jawab, kemudian sampai ke lapangan ini, PU juga nggak bisa kerja, harus direlokasikan. Saya minta untuk direlokasikan biar saya komunikasi dengan Bupati. Udah saya sampaikan ke Bupati. Terus, alhamdulillah, ini terus kita terbangun sangat luar biasa, komunikasi di grup, bisa kita selesaikan hal-hal kecil, tentu hal-hal besar, perlu kami sampaikan ke pimpinan untuk mendapat atensi dan kebijakan. Saya pikir ini, mohon maaf, banyak hal yang harus kita lakukan, tapi izin Ketua, saya berikan
laporan secara tertulis. Kalau dibaca, disampaikan, waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada, mau diserahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan dari Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, lembaga yang telah bekerja keras selama kurang lebih 10 hari sejak Satgas dibentuk dan kemudian berposko di tempat ini. Nah, untuk hal-hal selanjutnya, untuk koordinasi, terintegrasi, dan lain-lain supaya penanganan bencana Sumatera ini bisa kemudian ditangani secara skala nasional dan lebih fokus, pemerintah kemudian sudah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Nah, tentunya Satgas ini yang mulai hari ini akan mengambil alih untuk melakukan eksekusi di lapangan, dan untuk selanjutnya Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan menyertai untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR, tentunya membantu mengkoordinasikan Satgas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan. Nah, untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima ini. Resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasatgas DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko yang juga Wakil Ketua DPR. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan Satgas yang telah melaksanakan tugas sehingga dapat menjalankan fungsi baik pengawasan, penganggaran, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka untuk kemudian mitigasi bencana ini. Kami juga baru menerima Kepres itu tanggal 9. Kepres ini ditetapkan tanggal 8 Januari. Kalau boleh ditampilkan sedikit strukturnya yang mungkin ya tugasnya paling utama lah Satgas ini mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4. Wakil ketua, halaman 95 ya. Yaitu dari Kasum TNI, Pak Richard Tambubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Suryanto yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf nggak bisa hadir, tapi ada wakil. Beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Brigade Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambubolon, dengan saya ini banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian
Wakil Ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara Pak Rosan. Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN, Kepala Bappenas, bersama dengan Mendik Tinggi Saintek, Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penyediaan lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini tuanya, koordinator lahan. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu ini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, itu data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Kom Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa menyampaikan. Nih, walat nih kalau nggak nanti ini. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga, percuma juga gitu nih. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Todi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Bidang ekonomi, pangan, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga. Dan terakhir bidang tata kelola pemerintahan, Menpan RB bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mungkin akan saya tunjuklah Bapak Bima Arya. Nah, kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Jadi 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Prasetyo dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprizal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kayak gitu. Ini penting untuk biasa kalau dalam ilmu strategi perang itu know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui itu permasalahan enemy kita lah persoalan gitu. Soalan pasca bencana kita ingin memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles, dibantuannya. Kalau yang setengah normal sedikit
agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, tak salah lagi, paling fokus adalah yang belum normal. Nah itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semuanya berulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Banda Meriah, Pidijaya. Asumsinya ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tabrik Tengah, Tabrik Utara, Tabrik Selatan, Manil Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan paling berat Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati, wali kota itu, benar nggak sudah begitu? Nah ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu, mereka sudah selesai. Sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah tapi ini yang ditampilkan, ya intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu perlu atensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara petanya udah begini, yang perlu kita waspadai yang kuning, yang hijau itu aman artinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya, itu ada 3 wilayah memang sama, Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah lain perlu atensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya tuh. Ya seperti ini. Nah kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun, itu saya merencanakan itu setelah ini ada beberapa poin yang harus yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan Satgas, temuan Satgas DPR. Yang pertama adalah pembelian lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti. Tapi pembelian lumpur ini adalah sangat penting sekali. Ya, terutama yang ada 2, daratan dan sungai. Di daratan itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini kerjanya fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta ke Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR, paling nggak 5.000 lah gitu. 5.000 nanti daerahnya di mana kita lihat nanti petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga kepada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10.000 seminggu? Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin ngirim 1.200,
Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200, saya yakin Pak Fat tahu, terasakan kehadiran mereka Pak. Baru hari kelima saja, dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup satupun. Yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih. Ya, tinggal persoalan mebeler. Kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus seperti disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah, persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD ini nggak ada, nggak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbaya, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama, tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah, mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi punya modal ya. Kita udah bersihkan kantornya, udah rapi, mungkin bisa ada gambarnya itu. Rapi tapi kosong, karena semua hancur kan. Nah, mebelernya dia bisa beli sendiri, nggak bisa nunggu dari kita. Kalau kita semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini, mebelernya, kemudian laptopnya,